Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alasan kuliah di Malaysia, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi kalian yang ingin melanjutkan kuliah di Malaysia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Heradiaksa. Saya dulu kuliah di Malaysia, mengambil program master atau S2 di Faculty of Law University Kebangsaan Malaysia pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Jadi saya agak lama kuliah S2 di Malaysia selama 3 tahun, itu karena kesalahan diri saya sendiri. Insya Allah next video kita akan coba bahas kenapa kok kuliah saya lama, sehingga bisa dijadikan pelajaran bagi yang lain supaya bisa lulus cepat. Semenjak tahun 2019 saya menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, tempat tanah kelahiran saya. Baik, alasan yang pertama mengapa saya ambil kuliah di Malaysia adalah ranking universitas. Banyak universitas di Malaysia yang memiliki ranking yang tinggi, baik di lingkup ASEAN atau bahkan Asia. Hal ini karena universitas-universitas di Malaysia benar-benar serius memaksimalkan poin untuk meningkatkan ranking di dunia. Mulai dari publikasi ilmiah yang sangat gencar hingga kerjasama internasional yang digarap serius dan masih banyak hal lagi. Contohnya ada banyak student internasional di universitas-universitas di Malaysia. Lalu alasan yang kedua adalah improve bahasa Inggris. Rata-rata universitas di Malaysia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, sehingga hampir seluruh kegiatan perkuliahan menggunakan bahasa Inggris, bukan hanya saat writing, namun juga conversation-nya. Alasan yang ketiga adalah bidang ilmu. Kebetulan bidang ilmu yang saya tekuni tidak terdapat perbedaan signifikan dengan yang ada di Indonesia, yaitu tentang hukum ekonomi syariah. Ada beberapa bidang ilmu yang berbeda antara di Indonesia dan di Malaysia. Saya akan memberikan contoh yang ada di dalam Fakultas Hukum. Misalnya, hukum pidana Malaysia menggunakan common law, sedangkan Indonesia menggunakan civil law. Saya tidak terlalu paham bagaimana di fakultas lain atau di bidang ilmu lain, misalkan seperti di kedokteran, teknik, sastra, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Apakah ada perbedaan dengan di Indonesia ataukah tidak? Silahkan bagi yang fokus di bidang ilmu tersebut untuk mencari tahu lebih dahulu. Alasan yang keempat adalah kondisi geografis dan sosiologis. Kondisi alam Malaysia tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, sama-sama daerah tropis, sehingga tidak perlu adaptasi yang sulit. Kondisi sosiologisnya juga tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, walaupun tetap terdapat perbedaan. Namun, saya tidak merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan kebudayaan Melayu. Saya sebagai seorang muslim juga merasa kondisi Islam di Malaysia tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Dalam artian, saya mudah mencari masjid, mudah mencari tempat sholat, mudah mencari restoran halal, dan lain sebagainya. Lalu alasan yang kelima adalah biaya hidup. Biaya hidup di Malaysia tidak jauh berbeda dengan standar hidup di Jakarta. Sekali lagi di Jakarta ya, bukan di Semarang atau di Jogja, tempat kampung halaman saya, yang mana relatif lebih murah daripada di Jakarta. Seperti ini konkretnya. Kos-kosan di Malaysia sebulan antara 700.000 sampai 1 jutaan rupiah. Sekali makan standar di restoran
antara 15.000 sampai 30.000 rupiah. Dan jika tidak ingin makan di restoran, bisa masak sendiri. Bahan masak juga relatif murah. Sayuran, tempe, ikan, ayam, dan lain-lain harga tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Untuk lebih detailnya, saya akan buat video khusus tentang biaya hidup di Malaysia, insya Allah. Alasan yang keenam adalah biaya transportasi mudik. Biaya transportasi menggunakan pesawat dari Kuala Lumpur ke Semarang tidak jauh berbeda dengan tiket pesawat dari Jakarta ke Semarang, sehingga tidak terlalu memberatkan saya sebagai seorang student yang masih butuh untuk pulang ke kampung halaman. Alasan yang ketujuh adalah biaya kuliah. Biaya kuliah di kampus saya, yaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, pada tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan universitas di Indonesia, walaupun sedikit lebih mahal. Sebagai contoh, saya flat per semester membayar 3.200 ringgit Malaysia atau sekitar 10 jutaan rupiah, tanpa ada uang gedung, uang wisuda, uang ini itu, dan lain-lain. Lalu alasan yang terakhir adalah pengalaman. Karena banyak student internasional dari mancanegara, bahkan lintas benua, saya banyak mendapatkan pengalaman berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Minimal wawasan saya terbuka mengenai bagaimana cara kerja dan kehidupan orang Malaysia. Baik, itulah sedikit alasan mengapa saya kuliah di Malaysia. Bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi kalian yang ingin mengambil studi di Malaysia, apakah cocok dengan diri kalian ataukah kalian lebih cocok di negara lain. Dan juga bisa menjadi bekal jika kalian memutuskan untuk ke Malaysia, sudah ada beberapa informasi yang sudah kalian ketahui. Istilahnya, kalian berangkat ke Malaysia tidak kosongan, tidak buta informasi. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.